Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami kelompok 5 dari kelas IKM 2A akan mempresentasikan tentang materi pemimpin dan kepemimpinan. Perkenalkan, berikut adalah nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Fitria, yang kedua ada Syafira, ada Muhammad Rizky, ada saya sendiri Tarisa, ada Evelyn, dan ada Sofa Rofikoh Al-Fajri. Selanjutnya, definisi, pengertian, arti kata pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama ada definisi pengertian dan arti kata dari pemimpin sendiri. Pemimpin berasal dari kata pimpin, yang dalam bahasa Inggris adalah a leader, yang mana akan memiliki arti yaitu bimbing atau tuntun. Di sini, pemimpin berarti adalah seorang individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang lain, baik individu maupun kelompok, untuk dapat bertindak dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, definisi, pengertian, dan arti kata dari kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri berasal dari kata leadership, yang memiliki arti kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk mengendalikan atau mempengaruhi tingkah laku para anggotanya. Di sini kepemimpinan berarti adalah suatu keterampilan dan dapat didefinisikan sebagai sifat-sifat atau kemampuan yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang individu sebagai seorang pemimpin agar dapat mengendalikan dan mempengaruhi anggota kelompoknya sehingga tujuan-tujuan atau sasaran yang telah disepakati bersama dapat tercapai. Selanjutnya adalah konsep influence atau pengaruh dalam kepemimpinan. Pengaruh merupakan transaksi di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk patuh dalam melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi tersebut. Dalam konteks kepemimpinan, otoritas hadir dengan sendirinya karena adanya pengaruh, bukan pengaruh hadir karena adanya otoritas dalam diri seseorang. Di sini maksudnya adalah orang-orang pasti akan mengikuti pemimpin yang memiliki pengaruh besar, sekalipun sudah tidak memiliki otoritas dan jabatan. Sama halnya ketika seseorang yang mampu memberi pengaruh kuat pada orang di sekitarnya, maka orang tersebut akan mendapatkan otoritas dengan sendirinya dari orang-orang yang dipimpinnya. Sedangkan apabila pengaruh timbul karena adanya otoritas dalam diri seseorang, maka pengaruh itu tidak akan berlangsung lama, karena apabila orang tersebut sudah tidak memiliki otoritas, pengaruh dalam dirinya akan mudah hilang dan dilupakan oleh orang lain. Selanjutnya adalah cara atau taktik dalam mendapatkan pengaruh atau influence. Cara yang pertama adalah rational persuasion. Taktik ini merupakan taktik yang menggunakan argumentasi rasional dan didukung oleh data, sehingga merupakan taktik yang paling umum dan efektif. Di sini kita harus menghindari debat kusir karena proses influence yang tidak didukung oleh argumentasi rasional dan miskin data. Selain itu, taktik ini baik menggunakan alur berpikir yang runtut dan jelas, mulai dari unsur apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian taktik yang kedua adalah inspirational appeal. Taktik ini dilakukan dengan cara menyentuh antusiasme orang yang akan kita pengaruhi dengan nilai-nilai, ide gagasan baru, optimisme, dan idealisme. Berbeda dengan orang Eropa dan Amerika yang lebih menyukai rational persuasion, orang Indonesia justru kebanyakan menyukai taktik ini karena mereka akan benar-benar antusias dan terinspirasi karena adanya ide baru, nilai-nilai, ataupun optimisme. Kemudian taktik yang ketiga adalah consultation. Konsep taktik ini dilakukan dengan meminta orang yang akan diinfluence untuk melibatkan mereka dalam proses perbaikan dan penyusunan proposal kita. Selanjutnya yakni teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat atau yang sering kita kenal dengan teori genetik. Nah, teori ini juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu memimpin. Karena hakikatnya pemimpin itu dilahirkan bukan untuk dibentuk. Yang selanjutnya adalah teori perilaku atau yang lebih menekankan pada perilaku seorang pemimpin, ya. Jadi ini bukan hanya sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri, tapi lebih cenderung ke perilaku seseorang pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah teori lingkungan atau yang sering kita sebut sebagai teori untuk menghadapi situasi atau kondisi. Bahkan dimanapun atau kapanpun kita akan membutuhkan gaya kepemimpinan seperti ini yang berbeda tentunya. Kemudian ada teori great man. Nah, dalam teori ini seseorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Selanjutnya adalah teori transformasi atau yang kita sebut sebagai teori hubungan. Nah, selanjutnya ada teori transaksional atau yang kita sering sebagai teori manajemen. Kemudian ada teori partisipatif, yaitu teori yang menjelaskan tentang pengambilan suatu keputusan yang harus melibatkan orang lain. Jadi ketika seorang pemimpin itu membutuhkan sesuatu atau saran, nah ini bisa melibatkan pengikutnya atau orang yang dipimpinnya. Kemudian yang terakhir ada teori kontingensi. Teori ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan ini yang dimiliki cocok atau berhubungan dengan lingkungan yang ada. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu sikap pemimpin, yang kedua situasi yang sedang dihadapi, yang ketiga yaitu bawahan yang dipegang oleh pemimpin tersebut. Nah, gaya kepemimpinan di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu gaya persuasif. Gaya persuasif merupakan gaya yang diterapkan oleh seorang pemimpin di mana seorang pemimpin tersebut menjalin kedekatan dengan seorang bawahan melalui ajakan. Yang kedua yaitu gaya partisipatif. Gaya partisipatif ini merupakan gaya seorang pemimpin di mana seorang pemimpin ini bersikap atau bersifat terbuka kepada bawahannya. Oleh karena itu, dengan gaya ini tidak hanya pemimpin yang memajukan perusahaan, tetapi bawahan di sini juga berperan aktif dalam memajukan suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu gaya motivatif. Gaya motivatif ini merupakan gaya yang dikembangkan oleh seorang pemimpin, di mana pemimpin dapat menyampaikan suatu informasi berupa ide-ide maupun program-program yang dijalankan dengan sangat baik sehingga bawahan dapat memahami penyampaian dari seorang pemimpin tersebut dengan baik. Di samping itu juga gaya motivatif ini juga sering memberikan dorongan kepada bawahan agar bawahan selalu semangat dalam mencapai progres-progres yang dijalankan. Lalu yang keempat yaitu gaya represif. Gaya represif merupakan suatu gaya di mana seorang pemimpin memberikan suatu tekanan kepada anggotanya sehingga akan terbentuk sikap disiplin terhadap bawahan-bawahannya. Lalu yang kelima yaitu gaya inovatif. Gaya inovatif menekankan pada pembaharuan dalam segala bidang. Gaya seperti ini diterapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Yang keenam yaitu gaya edukatif. Gaya edukatif merupakan gaya pemimpin di mana seorang pemimpin selalu memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahannya sehingga kelebihan yang dimiliki seorang pemimpin dapat diturunkan kepada bawahannya. Selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan di sini juga dibagi menjadi 6. Yang pertama, tipe leader autokratis. Tipe leader autokratis ini berarti pemimpin mempunyai kuasa dan pengambilan keputusan hanya pada dirinya sendiri. Umumnya pemimpin autokratis berfokus pada tujuan dan kepuasan pribadinya. Bawahan dari tipe kepemimpinan ini hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi dari seorang pemimpin. Yang kedua yaitu tipe militeristik. Di tipe kepemimpinan militeristik ini seringkali dijumpai pada organisasi yang bersifat militer. Umumnya tipe kepemimpinan ini hampir sama dengan tipe kepemimpinan autokratis. Yang ketiga yaitu tipe paternalistis. Tipe kepemimpinan paternalistis ini merupakan tipe yang bersifat kebapaan atau tidak memperbolehkan bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang selanjutnya yaitu tipe karismatik. Tipe karismatik merupakan tipe kepemimpinan di mana pemimpin memiliki pesona dan daya tarik yang besar dalam memikat bawahannya. Lalu yang kelima yaitu tipe laissez-faire. Tipe ini merupakan tipe yang membebaskan bawahannya karena pemimpin dari tipe ini percaya bahwa bawahannya itu sudah paham terkait job desk yang sudah diemban. Lalu yang terakhir yaitu tipe demokratis. Tipe demokratis ini merupakan tipe yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. Tipe kepemimpinan ini lebih mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah perbedaan pimpinan dan pemimpin. Pimpinan merupakan seseorang yang berfungsi atau mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, mampu membimbing dan menuntun perilaku seseorang maupun komunitas pengikutnya. Sedangkan pemimpin merupakan seseorang yang secara formal menjadi ketua di suatu organisasi formal dan biasanya mempunyai kekuatan hukum. Next. How to be a good leader.
di sini terdapat 8 kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yaitu bertanggung jawab, amanah, jujur, terbuka atau transparan, bijaksana, cepat tanggap, tegas dan ramah, respect, dan rela berkorban. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.